Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Rizaldi dari Prodi Teknik Informatika Angkatan 2025 dari kelas TIF F. Hari ini saya akan menjelaskan kode-kode program dari soal-soal UTP pemrograman lanjut di beberapa waktu yang lalu. Kita masuk ke soal yang pertama, yaitu soal poin rahasia Trevi. Singkatnya, di soal poin rahasia Trevi adalah soal yang menyuruh kita untuk membuat program untuk menjalankan mekanisme sistem sebuah trip. Seperti itu. Kita bakal langsung masuk ke kode programnya. Di sini kita menggunakan beberapa class. Yang pertama ada class traveler, yang kedua ada class Trevi system, dan yang terakhir ada class Trevi Quest sebagai main class-nya. Kita masuk di class yang pertama, yaitu class Traveler. Di sini, di class Traveler, kita akan menyimpan data-data terkait dari Traveler itu sendiri, seperti ID Traveler dan juga kode paket. Di sini kita juga menerapkan method setter dan getter untuk mengimplementasikan konsep encapsulation. Kita masuk di class yang kedua, yaitu class Trevi System yang menerapkan inheritance dengan melakukan extends terhadap kelas Traveler. Di class Trevi System ini singkatnya akan menjalankan mekanisme sistem trip yang sudah disusun di soal. Di sini ada beberapa atribut. Yang pertama ada Trevi Miles sebesar 50 sesuai dengan yang di soal. Kemudian ada status, di sini kita ngeset di reguler aja. Kemudian ada atribut count yang dimana itu akan berdampak nanti saat perhitungan jika statusnya VIP. Kemudian ada total sukses untuk menghitung berapa banyak trip yang berhasil atau sukses kita lakukan. Kemudian di sini ada method check trip yang dimana disinilah metode kunci atau metode utamanya yang akan menjalankan mekanisme sistem trip yang diinginkan di soal. Di sini kita akan mengecek trip berdasarkan statusnya apakah regular atau VIP, kemudian juga dari paket perjalanan atau trip yang dipilih, apakah standar atau premium. Nah, di sini kita akan mengecek dari status VIP-nya dulu. Kemudian setelah kita mengecek kalau misalnya dia statusnya VIP, kita cek lagi apakah paketnya standar. Kalau paketnya standar, maka dia akan gratis. Trevi Miles-nya tidak akan dipotong. Dan malah Trevi Miles-nya itu bakal ditambah sebesar 20. Nah, jika dia sukses, maka bakal muncul pesan seperti ini. Kemudian jika dia VIP, kemudian dia memilih paket premium, di sini kita bakal mengecek dari count yang sudah saya sebutkan di awal. Kalau count itu bakal berdampak di perhitungan jika statusnya VIP. Nah, kalau di sini paketnya premium, terus countnya itu lebih dari sama dengan 1, maka dia bakal mendapat diskon sebesar 20 Trevi Miles. Maka Trevi Miles-nya itu bakal dipotong 20 seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya dia count-nya itu masih 0, maka Trevi Miles yang digunakan itu masih Trevi Miles pada ketetapan biasa atau yang sesuai dengan soal, seperti itu. Itu untuk mekanisme kalau misalnya statusnya VIP. Kita masuk ke status yang regular. Kalau regular, kita bakal cek jenis paketnya. Kalau standar, dia bakal memotong Trevi Miles sebesar 15. Kemudian dia juga bakal ngecek apakah ID travelernya itu ganjil atau tidak. Kalau misalnya dia ganjil, maka Trevi Miles-nya itu bakal ditambah 10. Itu. Kemudian kita juga ngecek di paket premium. Kalau paket premium itu Trevi Miles-nya itu bakal dikurangi 40 dan juga statusnya akan langsung berubah jadi VIP. Dan kedepannya
saat dilakukan iterasi maka statusnya udah berubah dari regular ke VIP seperti itu. Terus di kelas mainnya kita akan menyusun kurang lebihnya itu inputan agar sesuai dengan ketentuan yang udah ditentukan di soal. Nah, seperti itu untuk di soal yang pertama di poin rahasia Trevi. Kita masuk ke soal yang kedua yaitu dapur warung Mr. Nur. Nah, di soal ini singkatnya adalah mekanisme sebuah warung yang dimana dia akan memiliki pesanan-pesanan reguler dan juga pesanan prioritas dari ojek online. Mungkin kita bakal langsung masuk aja ke kode programnya. Di sini kita memiliki beberapa class. Yang pertama ada pesanan, yang kedua ada reguler, yang ketiga ada prioritas, yang keempat ada dapur, dan class yang terakhirnya itu adalah warung Nur atau main classnya. Di sini kita masuk di kelas yang pertama, di kelas pesanan. Di sini kelas pesanan merupakan parent class yang dimana di sini akan menyimpan nama dari pesanan tersebut. Pemesan, nama dari yang melakukan pesanan, yang memesan. Nah, kemudian di sini juga diterapkan setter dan getter untuk mengimplementasikan konsep encapsulation. Kemudian berikutnya ada di kelas regular. Di kelas regular ini dia menerapkan inheritance dengan melakukan extend pada kelas pesanan. Di sini sebenarnya dari penyusunan kode tidak jauh beda, hanya menyimpan informasi-informasi umum yang berkaitan tentang pesanan reguler. Kemudian kita juga masuk di kelas prioritas, juga tidak ada perbedaan jauh. Hanya menyimpan informasi-informasi yang berkaitan tentang pesanan prioritas. Barulah kalau di kelas dapur, di sini adalah mekanisme yang akan menjalankan sistem yang diinginkan oleh soal. Sistem yang diinginkan oleh soal itu kalau ada pesanan reguler itu akan masuk ke papan pemesanan gitu sesuai dengan kapan dia masuknya. Tapi kalau dia ada pesanan prioritas yang dimana kalau di soal itu mintanya dari aplikasi ojek online, maka dia bakal langsung menyalip antrian menjadi nomor 1 gitu. Mungkin kalau dari kode programnya sendiri kita masuk ke yang pertama ada tambah pesanan sesuai dengan pesanan reguler, maka dia akan masuk ke array papan masak. Kemudian kalau misalnya tambah pesanannya sesuai dengan prioritas, maka dia akan menyalip papan masak yang ada di indeks ke-0. Kemudian kalau selesai kalau misalnya papan masak yang indeks ke-0 itu udah selesai dan udah kosong, maka dianggap sebuah pesanan itu udah selesai, maka total selesai itu bakal bertambah. Kemudian pesanan yang ada di nomor berikut-berikutnya atau di indeks ke 1, 2 dan seterusnya itu bakal naik jadi satu nomor di atasnya. Kemudian kalau misalnya ada pesanan yang ingin dibatalkan, itu tinggal memasukkan indeks keberapa yang ingin dibatalkan. Kemudian yang terakhir ada di status untuk menampilkan statusnya. Kemudian di class warung Nur atau main classnya ini kita menyusunnya kurang lebih sesuai dengan yang diinginkan di soal. Mau berapa kali skenario, kemudian habis itu bakal menampilkan output sesuai yang diinginkan oleh soal. Nah, kurang lebih dari 2 soal UTP penjelasannya seperti itu. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.